Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmatunisya dengan nomor induk mahasiswa 22020102019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester ekonomi mikro yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Di sini saya mengambil kebijakan keuangan dan moneter pada era reformasi B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Kebijakan keuangan dan moneter dikeluarkan pada era reformasi B.J. Habibie pada tahun 1998 hingga 1999. Pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rejim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Maju menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada 20 Mei 1998, B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden harus menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Berbagai permasalahan di bidang ekonomi yang dihadapi Presiden B.J. Habibie pada saat itu, yaitu satu, menurunnya daya beli masyarakat, dua, tingginya kemiskinan, tiga, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap perbankan. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Nah, langkah awal yang diambil Presiden Habibie untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi adalah mencari dukungan dari Dana Moneter Internasional dan atau International Monetary Fund atau IMF dan komunitas negara-negara penyokong guna memulihkan perekonomian negara. Dalam mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting, yaitu pertama, di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Dua, di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai Rp650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Ketiga, di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional dan membiayai program jaring pengaman sosial. Untuk di bidang korporasi, yaitu utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Terakhir, kebijakan B.J. Habibie pada masa reformasi di bidang ekonomi juga dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari IMF yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat itu. B.J. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan, di mana kurs rupiah menguat dari sebelumnya Rp16.650 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998 menjadi Rp7.000 per dolar Amerika Serikat pada November 1998. Di tengah gonjang-ganjingnya situasi polhukam atau politik, hukum, dan keamanan saat itu, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan walau berisiko tinggi. Terbukti, gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. Walau 1 tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak, antara lain jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp7.000 menjadi Rp17.000. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%.
dan angka inflasi pun sukses diturunkan dari angka 77,6% menjadi angka 2%. Terakhir, dampak dari kebijakan keuangan dan moneter yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie menghasilkan satu, berhasil menurunkan laju inflasi, yang kedua, menormalkan distribusi barang-barang kebutuhan pokok, yang ketiga, kebijakan pemotongan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mampu meningkatkan nilai rupiah hingga di bawah Rp10.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, ini sumber materi yang saya ambil. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.